warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Karyanti Kumaladewi dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video pembelajaran yang ketiga ini, kita masih akan membahas tentang cerita fabel. Setelah di video pembelajaran yang pertama kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis cerita fabel, di video pembelajaran yang kedua kita juga sudah membahas tentang menulis dan menceritakan kembali cerita fabel. Dalam video pembelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas tentang pertama, karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Yang kedua, memvariasikan pengungkapan struktur fabel. Dan yang ketiga, mengidentifikasi struktur fabel, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran yang saya buat ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan karakteristik bagian-bagian struktur cerita fabel. Yang kedua, peserta didik mampu memvariasikan pengungkapan struktur fabel. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur fabel, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat pada cerita fabel. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, struktur cerita fabel. Yang kedua, variasi pengungkapan struktur fabel. Dan yang ketiga, pengungkapan kata atau kalimat pada cerita fabel. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur fabel. Pada dasarnya, cerita fabel mempunyai struktur yang sama dengan prosa rakyat lainnya. Cerita prosa rakyat memiliki struktur berupa orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pembuka dalam cerita prosa rakyat. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Pengenalan tokoh berkaitan dengan pengenalan perilaku, terutama pelaku utama. Pengenalan ini meliputi kejadian yang dialami tokoh atau pelaku utama. Pengenalan latar berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Pengenalan latar pengarang untuk menghidupkan sebuah cerita dan meyakinkan pembaca dengan kata lain, latar ini mengekspresikan watak baik secara psikis maupun fisik. Kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu konflik. Tahapan ini berisi urutan kejadian. Kejadian-kejadian ini berhubungan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain. Komplikasi muncul akibat adanya suatu konflik yang diceritakan pada tahapan orientasi. Tahap ini ditandai dengan reaksi pelaku dalam cerita fabel terhadap konflik. Tahapan pengendalian konflik dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik, hingga konflik memuncak atau klimaks. Kita masuk ke struktur cerita fabel yang ketiga, yaitu resolusi. Resolusi merupakan suatu keadaan ketika konflik dipecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan pengungkapan solusi dari beberapa konflik yang dialami tokoh. Kita masuk ke struktur cerita fabel yang keempat, yaitu koda. Koda merupakan akhir dari cerita prosa rakyat seperti fabel. Koda berisi perubahan perilaku tokoh dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu variasi pengungkapan struktur fabel. Yang pertama, variasi pengungkapan orientasi. Orientasi berisi perkenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Orientasi terdapat pada awal cerita fabel. Orientasi pun dapat dibuat dengan bermacam-macam. Pengungkapan orientasi pada fabel dapat dilakukan dengan deskripsi latar, kegiatan tokoh, dan latar pada masa lalu. Perhatikan pengungkapan orientasi berikut.
Contoh pertama, daun-daun berjatuhan dari pohon. Matahari mulai muncul di sebelah timur. Kancil mulai paginya dengan berjalan di pinggir hutan. Contoh kedua, pada pagi yang cerah, sang kancil sudah berjalan di pinggir hutan untuk mencari makan. Perutnya terasa lapar sekali. Ia sudah bosan makan tanaman yang berada dalam hutan. Contoh ketiga, pada zaman dahulu, tinggallah sepasang burung kenari dalam hutan. Dari 3 contoh tersebut, dapat diketahui variasi pengungkapan orientasi. Contoh pertama, merupakan orientasi dengan pengenalan latar. Paragraf tersebut menunjukkan latar hutan pada pagi hari. Contoh kedua, merupakan pengungkapan orientasi yang diawali dengan pengenalan latar dan kegiatan tokoh. Contoh ketiga, merupakan pengungkapan orientasi yang diawali dengan latar masa lalu. Latar pada masa lalu ditunjukkan dengan penyebutan pada zaman dahulu. Kita masuk ke variasi yang kedua, yaitu variasi pengungkapan komplikasi. Komplikasi adalah tahapan pada cerita prosa rakyat yang berisikan awal terjadinya masalah, perubahan masalah, atau sebab akibat antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain, hingga terjadi konflik cerita. Ada beberapa variasi pengungkapan konflik pada fabel. Variasi pengungkapan konflik pada fabel meliputi pengungkapan yang diawali dengan konflik batin, pengungkapan yang diawali dengan konflik fisik, dan perubahan yang diawali dengan perubahan latar dan peristiwa. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Makin lama kuda merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia hanya merasa merepotkan teman-temannya. Dia sangat terpuruk dengan kepergian ibunya. Contoh 2. Ketika banteng sedang berada di tepi sungai untuk minum, buaya langsung menyergapnya. Buaya sudah mengawasi keberadaan banteng. Banteng memberontak, mempertahankan hidupnya. Contoh 3. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun pun silih berganti. Akan tetapi, kabar bibi si Kudanil tidak juga datang. Bangau sangat resah hatinya. Namun, dia tetap menunggu kedatangan temannya. Dari 3 contoh tersebut, dapat diketahui beberapa variasi pengungkapan komplikasi. Contoh 1 merupakan contoh variasi pengungkapan komplikasi yang diawali dengan konflik batin tokoh. Contoh 2 merupakan variasi pengungkapan komplikasi yang diawali dengan konflik fisik. Contoh ketiga merupakan variasi pengungkapan komplikasi yang diawali dengan perubahan latar dan waktu peristiwa, tidak menggunakan tokoh. Kita masuk ke variasi yang ketiga, yaitu variasi pengungkapan resolusi. Resolusi adalah tahapan saat konflik yang telah mencapai klimaks atau mereda. Cara pengungkapan resolusi dapat diawali dengan klimaks yang menunjukkan meredanya konflik, atau lewat dialog yang menandakan meredanya konflik. Perhatikan contoh berikut. Akhirnya, terjadi perdamaian antara semut dan gajah. Semut dan gajah saling memaafkan. Setelah kejadian itu, semut dan gajah menjadi teman baik. Contoh tersebut merupakan salah satu contoh pengungkapan resolusi. Bagian tersebut berisi pemecahan masalah atau kondisi akhir cerita. Biasanya diawali dengan kata seperti akhirnya. Seperti itu. Variasi
masuk ke poin yang ketiga. Penggunaan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, penggunaan kata sambung si dan sang. Kata sambung adalah kata yang berfungsi menggunakan dan membatasi kata benda dan kata sifat. Kata sambung ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya. Penggunaan keterangan tempat dan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah dipindah posisi. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Pada cerita fabel, keterangan yang sering digunakan adalah keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Keterangan tempat dapat menggunakan kata hubung di, ke, dari, di dalam, dan pada. Yang kedua yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, selama, sepanjang, dan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan peserta didik, memberikan kebermanfaatan, dan menjadi penyemangat peserta didik untuk belajar di rumah. Sekian dari saya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.